Halo teman-teman, nama saya Fahmi. Saya berasal dari Teknik Kimia ITS dan belakangan ini saya sedang melakukan magang di PT Petrokimia Gresik dalam program PMMB atau Program Magang Mahasiswa Bersertifikat. Saya ditempatkan di kompartemen produksi 1B dan di bawah bimbingan Bapak Ditya Sigit Prasetya, saya ditugaskan untuk membuat sebuah dashboard atau aplikasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja dari setiap steam turbine yang ada di produksi 1B. Sebelum kita jalan-jalan untuk melihat fasilitas yang ada di kompartemen produksi 1B, kita simak dulu yuk perkenalan dan penjelasan singkat terkait produksi 1B oleh Bapak Aditya Sigit Prasetya. Saya Aditya Sigit Prasetya, salah satu pembimbing program PMMB di PT Petrokimia Gresik, bertugas di Departemen Produksi 1B. Di sini ada 3 unit, yang pertama adalah pabrik amonia, memproduksi amonia, dan juga ada pabrik urea yang memproduksi pupuk urea, beserta unit penunjang utilitas 1B. Produksi 1B mulai beroperasi Agustus 2018 dengan produk utama yaitu pupuk urea. Kapasitas produksi untuk pabrik amonia 2000 ton per hari dengan lisensi dari KBR Amerika, dan untuk urea dengan lisensi Toyo Jepang dengan kapasitas 1725 ton per hari. Itu dia perkenalan dan beberapa penjelasan singkat terkait kompartemen produksi 1B di PT Petrokimia Gresik. Kita coba jalan-jalan sebentar yuk untuk melihat fasilitas yang ada di kompartemen produksi 1B ini. Secara garis besar, kompartemen produksi 1B terbagi menjadi 2 lantai. Di lantai 1 sendiri, tidak banyak yang bisa kita temukan karena lantai ini merupakan area operasional dari kompartemen produksi 1B itu sendiri. Bisa dilihat di sini, ada ruang DCS atau singkatan dari Distributed Control System, dan ruangan ini digunakan untuk memastikan kelancaran produksi amonia dan urea, serta kendali pada utilitas yang digunakan. Di depan ruangan DCS sebenarnya terdapat pantry, tapi kita langsung ke atas saja ya untuk melihat pantry yang lebih besarnya. Lantai atas sendiri digunakan sebagai gudang peralatan, area administrasi, ruangan kerja, dan juga ruangan rapat. Untuk ruang rapat sendiri ada 2. Yang satu digunakan ketika ada meeting yang melibatkan banyak orang, dan satunya lagi digunakan ketika hanya beberapa pihak saja yang terlibat. Biasanya, ketika saya ingin berdiskusi dengan Pak Adit atau pembimbing saya menggunakan ruangan yang lebih kecil karena walaupun kecil, ruangannya sudah difasilitasi dengan fasilitas yang cukup lengkap untuk sekedar diskusi terkait final project saya. Kemudian, ada juga ruang untuk bekerja, dan kebetulan di sini ada teman mahasiswa yang sedang melakukan kerja praktik di kompartemen produksi 1B. Di sini juga tersedia mini gym untuk pekerja yang ingin berolahraga setelah pekerjaannya telah selesai. Di ruangan ini juga ada beberapa hiasan yang menunjukkan apa saja yang ada dan digunakan di kompartemen produksi 1B. Seperti di sini ada contoh katalis yang digunakan pada proses produksi urea dan amonia. Lanjut lagi, di sini ada pantry yang besar jika dibandingkan dengan pantry yang ada di lantai 1. Menurut saya sendiri, pantry-nya sendiri sudah terlihat seperti restoran, dan peralatannya sangat lengkap buat yang ingin masak-masak di sini. Terakhir, di sini ada musola yang tentunya digunakan sebagai tempat untuk beribadah. Tentunya terdapat beberapa evaluasi dari saya yang saya harapkan dapat meningkatkan kualitas dari program magang di batch selanjutnya. Yang pertama adalah kurang tersebarnya peserta PMMB yang disebarkan di setiap kompartemen pada Petrokimia Gresik. Contohnya adalah saya, di mana pada kompartemen produksi 1B, peserta PMMB yang ada di sini hanya ada saya saja. Sebenarnya saya harapkan di sini saya bisa mendapatkan 1 orang tambahan lagi atau 1 orang teman lagi, agar barangkali nanti untuk sesi diskusi bisa berjalan secara lancar ataupun hanya untuk kebutuhan sosialisasi saya dan lain sebagainya. Walaupun di sini terdapat beberapa mahasiswa yang sedang melakukan kerja praktik, namun alangkah lebih baiknya jika terdapat mahasiswa yang memiliki program yang sejalan dengan saya. Karena ya yang saya jelaskan tadi sebelumnya, kita manusia sebagai makhluk sosial dan saya sangat butuh akan kebutuhan itu. Dan juga barangkali kamu bisa melakukan diskusi secara langsung mengenai final project kami seperti apa. Bahkan jika kami berada di dalam satu kompartemen, walaupun
Tentunya nanti final produk kami berbeda, tetapi salah satu evaluasi dan syarat saya adalah ya itu tadi, dengan menambahkan setidaknya minimal 2 peserta PMMB yang ada dalam satu kompartemen. Selanjutnya untuk evaluasi berikutnya, kita semua tahu bahwa di Petrokimia Gresik terdapat EU course yang menurut saya sendiri itu sebenarnya kurang efektif dan terlalu memakan banyak waktu. Alangkah baiknya jika EU course ini atau sistem dari EU course ini kedepannya digantikan dengan penambahan beban kerja yang lebih kepada para peserta magang untuk diberikan exposure secara langsung pada dunia pekerjaan. Sebagai contoh, misalnya saya sebagai di sini posisi saya sebagai production engineer, dan barangkali untuk sebagai pengganti EU course yang terlalu memakan banyak waktu, saya bisa diberikan pekerjaan spesifik setiap harinya. Sebagai contoh, pada hari ini saya bisa melakukan drafting terkait PNID dan juga PFID, atau nanti pada setiap harinya ataupun secara berkala saya akan melakukan pemantauan di ruang kontrol yang mungkin akan ditemani oleh operator maupun staf-staf pekerja yang ada di Petrokimia Gresik sendiri. Namun hal itu menurut saya lebih bermanfaat bagi kita semua, yaitu peserta magang di PMMB. Selanjutnya yang terakhir adalah terkait kegiatan gathering atau bonding dari angkatan saya. Di sini saya melihat bahwa untuk kegiatan gathering sendiri hanya dilakukan di awal pertemuan saja. Menurut saya akan alangkah lebih baiknya jika kegiatan gathering ini dilakukan pada awal, pertengahan, dan juga akhir periode magang. Karena di sini bisa meningkatkan bonding antar peserta pemagang dan juga sekaligus untuk menciptakan suasana yang nyaman tentunya bagi kita semua. Karena seperti kita ketahui, para peserta magang kan tersebar di seluruh kompartemen yang ada di Petrokimia Gresik. Maka dari itu perlu difasilitasi dari pihak Petrokimia Gresik untuk memfasilitasi kami untuk diadakannya gathering yang sifatnya tidak terlalu berat. Mungkin bisa dengan hanya gathering outdoor atau mungkin gathering di suatu tempat dan melakukan sesuatu sembari melakukan edukasi kepada kami peserta magang dan lain sebagainya. Terlepas dari itu semua, menurut saya sendiri dalam eksekusi program ini Petrokimia Gresik sudah memberikan yang terbaik untuk kita semua sebagai peserta magang. Apalagi seperti saya yang baru saja lulus dari teknik kimia. Tentunya saya butuh sekali terkait insight-insight yang ada di dunia pekerjaan itu bagaimana, lalu bagaimana cara orang-orang teknik kimia itu bekerja, dan juga bagaimana cara mengimplementasikan hard skill maupun soft skill yang sudah saya pelajari selama duduk di bangku perkuliahan. Saya harap kedepannya program ini dapat menciptakan alumni-alumni peserta yang cukup kompeten di bidangnya, baik secara hard skill maupun soft skill. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.